Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa muslimin wa muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian kitab Fathul Qorib. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang nawaqidul wudu, tentang sesuatu perkara yang bisa membatalkan wudu. Di pasal kali ini melanjut di pasal selanjutnya, masih kitab Fathul Qorib, pasal tentang sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibatil ghusli. Fasa ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Wal ghuslu lugatan sayyalanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Mandi secara lugat atau secara bahasa atau secara etimologi, bahwa mandi itu adalah mengalirkan air kepada sesuatu secara mutlak. Secara lugat, mandi itu mengalirkan air kepada sesuatu secara mutlak, apapun itu, pokoknya mengalirkan air. Dalam bahasa Arab lugatnya disebut dengan ghuslu. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat, definisi menurut syariat, sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Yang dimaksud mandi menurut syariat Islam adalah mengalirkan air kepada seluruh badan dengan niat yang telah ditentukan, dengan niat yang khusus yang telah ditentukan oleh syariat. Gimana niatnya mandi? Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Niat yang khusus. Jadi yang dimaksud secara syariat mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang telah dikhususkan. Waladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Dan perkara yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Sesuatu yang menyebabkan seseorang wajib untuk mandi ada 6 perkara. Salah satu minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Dari tiga dari 6 perkara tersebut, kemudian 3-nya itu diantaranya terjadi pada laki-laki dan juga perempuan. Jadi ada 6 perkara yang bisa mewajibkan seseorang untuk mandi. Dibagi lagi, 3 untuk laki-laki dan perempuan, nanti ada 3 lagi khusus terjadi hanya pada perempuan. Apa saja yang terjadi pada laki-laki dan perempuan? Wahia iltiqa'u khitanain.
yaitu yang pertama bertemunya dua sunatan atau dua kelamin lah gitu sebutannya. Dua kelamin antara kelamin laki-laki dan perempuan itu bertemu. Lah gambarannya gimana bertemu tersebut? Wa yu'baru an hadza iltiqa'i bi ilajin hayyin wadihin ghayyaba hasyafata dzakar minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farji wa yasiru adamil maulaj bihi junuban bi ilajin ma dzukira. Yang dimaksud iltiqa khitanain, bertemunya dua kelamin di sini bukan kelamin laki-laki bertemu dengan kelamin perempuan, bertemu gitu hadap-hadapan, bukan begitu. Artinya bertemu di sini ungkapan itu adalah si kelamin laki-laki memasuki kelamin perempuan, secara baik nanti masuknya kelamin laki-laki ke perempuan sebagian atau masuknya keseluruhan, semua masuk. Di situ yang dimaksud dengan iltiqa khitanin, bertemunya dua kelamin tersebut dalam keadaan kedua-duanya hidup, dalam keadaan hidup bernyawa. Kelamin laki-laki memasuki kelamin perempuan walaupun sebagian atau semuanya dalam keadaan hidup, maka keduanya laki-laki dan perempuan ini menjadi junub, statusnya menjadi junub. Kalau dia junub, hukumnya wajib untuk mandi. Itu. Kemudian amal mayyitu fala yu'adu ghasluhu bi'ilajin fi. Adapun mayit tidak wajib untuk mengulangi mandinya si mayit, sebab si mayit dimasuki oleh si laki-laki. Yang pertama, yang tadi antara dua kelamin laki-laki dan perempuan bertemu, laki-laki memasukkan kelamin ke kelamin perempuan, masuknya bagian atau semuanya dengan dalam keadaan nih dua-duanya sama-sama hidup. Nah, kalau semisal ada mayit sudah dimandikan, kemudian dijima nih oleh laki-laki, dimasukkan ke farjinya si mayit tersebut, maka si mayit yang dijima tersebut statusnya tidak lagi junub atau tidak wajib mengulangi mandi kembali. Yang wajib mandi adalah si laki-lakinya yang memasukkan zakarnya ke farjinya si mayit tersebut. Kalau seandainya ada kasus seperti itu. Wa amal khunsa muskil wa amal khunsal muskili fala ghusla alaihi bi iladin hasyafata wala bi ilaji fi kuburihi. Sedangkan kalau kasusnya seorang khunsa muskil itu orang yang dari lahir memang sudah memiliki dua kelamin, baik kelamin laki-laki ataupun kelamin perempuan, dan dua-duanya ini aktif, namanya khunsa muskil, dua-duanya aktif. Seandainya si khunsa muskil ini memiliki dua kelamin, kelamin laki-lakinya dimasukkan ke kelamin perempuannya dia sendiri, di situ tidak menyebabkan si khunsa wajib mandi. Di situ maksudnya.
wala bilajin fi kubulihi, dan juga tidak menyebabkan mandi kalau seandainya dia masukkan nih kelamin laki-lakinya ke kubulnya dia. Jadi tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi ketika si khunsa muskil memasukkan alat kelaminnya baik nanti ke laki-laki lain atau ke perempuan lain, karena kan dia punya dua kelamin yang ganda dan dua-duanya aktif ya. Maka disebutin khunsa muskil. Itu yang pertama. Yang pertama yang mewajibkan seseorang untuk mandi ketika bertemunya dua kelamin secara jelas masuknya kelamin ke farjinya laki-laki ke farjinya perempuan, zakarnya laki-laki ke farjinya perempuan secara jelas, baik sebagian ujungnya saja ataupun seluruhnya masuk. Maka itu menyebabkan seseorang wajib mandi besar. Kemudian wa minal mustaraki inzalu ay khuruju almani min syakhsin bighairi ilajin. Yang kedua yang membuat laki-laki dan perempuan ini bisa wajib untuk mandi ketika keluar mani, walaupun keluar maninya itu tanpa harus berjima, bighairi ilajin, tanpa harus berjima. Wa in qala al-mani ka qatratin, walaupun nanti air maninya tersebut itu hanya sedikit seperti setetes, tetap diwajibkan untuk mandi. Walau kanat ala launid damin, atau seandainya maninya tersebut keluar tapi berwarnanya agak berwarna merah seperti darah, itu juga wajib untuk mandi. Walau kanal kharij bijima'in aw ghairihi, seandainya yang keluar nih, mani yang keluar sebab jima atau selainnya jima, dalam keadaan dia bangun ataupun dalam keadaan tidur. Jima keluar ketika dia jima dengan suami istri berjima, baik nanti keluar gara-gara jima atau enggak karena jima keluarnya, maka wajib mandi. Atau dalam keadaan dia terbangun atau dalam keadaan tertidur, mimpi kemudian keluarlah mani, bisyahwatin aw ghairaha, baik nanti dengan syahwat atau tanpa syahwat juga bisa membuat wajib mandi. Kemudian min tariqihil mu'tad aw ghairihi, baik nanti keluar maninya tersebut melalui proses yang biasa terjadi atau sesuatu yang enggak biasa terjadi. Sesuatu yang enggak biasa terjadi kebanyakan orang, langka lah saya sebut. Seperti apa? Ka'an inkasara sulbihi fa kharaja min manihi, seperti ketika seseorang tulang belakangnya ini pecah, jatuh, mungkin tabrakan atau apa, kemudian di belakang tulang belakang ini, sulbinya ini pecah sehingga keluarlah mani tersebut. Karena ini di sini itu tempat penampungan mani, pecahlah sulbi tersebut, maka keluar mani tersebut, walaupun enggak di jalan yang biasa, enggak melalui proses yang biasa keluar lewat zakarnya laki-laki. Kalau keluar mani, ini sudah jelas wajib mandi.
Dan di garis bawahi ada 3 cairan yang biasa keluar bagi seorang laki-laki. Biasanya ada yang namanya mani, ada madhi, dan juga ada wadi. Nah, status hukumnya ini berbeda. Kalau mani statusnya suci, kalau madhi dan wadi ini statusnya najis. Kalau mani, konsekuensinya ketika seseorang keluar mani maka wajib hukumnya untuk mandi wajib. Kalau orang keluar madhi atau wadi tidak wajib untuk mandi, tapi untuk dibersihkan saja, dibersihkan karena itu najis. Kalau mani bukan najis. Itu. Nah, apa perbedaan antara mani, madhi, dan wadi? Kalau mani itu dari warnanya itu berwarna putih agak kental dan agak berbau amis, dan keluarnya itu keluarnya merasakan nikmat, dan keluarnya itu muncrat, kemudian membuat ketika keluar tersebut membuat badan lemas. Nah, itu disebut dengan mani, ciri-cirinya. Kalau madhi, itu madhi keluarnya karena terlalu besar syahwat dalam tubuhnya, mungkin sebab dia melihat sesuatu yang membuat birahinya naik, melihat film-film yang membuat dia syahwat, atau melihat sesuatu yang membuat dia syahwat sehingga timbul syahwat yang besar dan keluar cairan tersebut tanpa rasa nikmat, tanpa muncrat, itu disebut dengan madhi dan tidak menyebabkan enggak lemas. Sedangkan kalau wadi itu biasanya keluar ketika berbarengan dengan kencing. Ketika kencing biasanya keluar sedikit wadinya, atau ya wadinya keluar itu. Kalau ada 3, makanya harus hati-hati yang keluar mani, madhi, atau wadi. Kalau ragu-ragu gimana? Ini yang keluar apa? Saya ragu-ragu antara mani, madhi, atau wadi nih. Dilihat dari sisi ininya kok agak mirip sehingga membuat kita ragu. Maka gimana hukumnya kalau kita ragu-ragu? Apakah itu mani, apakah itu madhi, apakah itu wadi? Maka apa? Tergantung pilihan kita. Kita yakini apa? Kembali ke keyakinan kita masing-masing. Kalau kita yakin bahwa yang keluar itu adalah mani, maka konsekuensinya kita wajib mandi. Dan sesuatu yang terkena mani tersebut, atau semisal celana atau sarung, itu tidak mutanajis karena kita yakin yang keluar itu adalah mani. Kalau kita yakin yang keluar madhi atau wadi, berarti konsekuensinya tidak wajib mandi besar, tapi sesuatu yang kita pakai yang terkena, celana atau sarung kita yang terkena, itu mutanajis karena madhi dan wadi adalah najis. Itulah tergantung pilihan kita kalau kita mengalami kebingungan dan keraguan-raguan. Kemudian selanjutnya, wa minal mustaraki al mautu illa fis syahid. Yang ketiga, sesuatu yang menyebabkan mandi bagi laki-laki dan perempuan adalah ketika si laki-laki atau perempuan tersebut mati, meninggal dunia. Artinya bukan mandi sendiri, dimandikan. Kalau orang mati bukan mandi wajib, tapi dimandikan. Maka wajib bagi seorang yang meninggal dunia, makanya mandikan mayit adalah salah satu hakul mayit yang wajib dipenuhi dan wajib dilaksanakan oleh seorang muslim.
hukumnya mengurus jenazah, memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Illa fi syahid, kecuali nanti matinya dalam keadaan syahid. Syahid dalam keadaan syahid dunia wal akhirah, itu syahid dalam berperang melawan agama atau membela agama, maka mati syahid. Nanti ada klasifikasi syahid-syahid tertentu yang memang dikatakan syahid tapi tetap wajib dimandikan. Kalau di sini adalah syahid itu yang syahid dunia wal akhirah, yaitu orang yang berperang membela agama Allah, maka tidak wajib untuk dimandikan. Karena dan juga di kafani juga tidak wajib, karena nanti pakaian yang dia pakai itu nanti menjadi saksi dia ketika di akhirat nanti bahwa dia telah membela agama, mati dalam keadaan syahid. Itu tadi yang ketiga, itu tadi golongan ketiga yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, bertemunya dua alat kelamin atau jima lah. Yang pertama jima antara laki-laki dan perempuan. Kedua, keluar mani. Ketiga, yaitu adalah mati. Kemudian wasalah satun tuhtasu bihan nisa'u, ada 3 lagi dari 6 yang tadi, 6 perkara yang memang tuhtasu bihan nisa'u, yang dikhususkan untuk hanya perempuan saja. Ini hanya untuk perempuan, laki-laki tidak ada. Wahiyalah haidu, yang pertama haid. Apa itu haid? Aidamul kharij min imra'atin balagat tis'i sinina. Haid itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang perempuan tersebut sudah sampai umur 9 tahun. Ketika perempuan umur 9 tahun kemudian keluar darah, maka itu disebut dengan darah haid. Karena aqallul haid, paling sedikitnya umur perempuan haid adalah 9 tahun. 9 tahun itu bisa dikatakan haid. Kalau di bawah 9 tahun itu bukan haid, namanya istihadah, darah penyakit. Dan ini hitungannya 9 tahun, umur 9 tahun hitungannya adalah tahun hijriyah, bukan tahun masehi. Kemudian yang kedua wan nifas, yang kedua nifas. Wa huwa adamul kharij aqibal wiladati. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Wa innahu mujibul lil ghusli qat'an, sudah pasti diwajibkan untuk mandi. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah selesai nifas, darahnya sudah keluar, kemudian setelah hari nifas selesai, maka diwajibkan bagi perempuan, khusus untuk perempuan, mandi janabah atau mandi wajib. Yang ketiga wal wiladah, al masubatu bil balil mujibatil ghusli qat'an. Wiladah itu darah yang berbarengan ketika lahir, atau darah yang membuat basah ketika si bayi lahir. Itu darah yang bareng keluarnya dengan si bayi. Nah, ini juga bisa mewajibkan mandi wajib bagi seorang perempuan. Sedangkan menurut asoh, wal mujarradatu anil balal mujibatu fil asoh, walaupun nanti menurut al-asoh ketika bayi lahir itu enggak basah, enggak ada sesuatu yang membuatnya basah karena darah yang keluar, enggak ada darah yang keluar ketika melahirkan, tetap diwajibkan walaupun tidak ada darahnya. Tuh, ini menurut kaul
Jadi ada kesimpulannya, ada 6 perkara yang membuat kita bisa wajib mandi. Yang pertama itu ada tiga. Yang pertama ada 3 khusus laki-laki dan perempuan, yang 3 lagi khusus perempuan. Yang 3 untuk laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah jima. Ketika perempuan dan laki-laki dan perempuan memasukkan kelaminnya ke dalam zakar, memasuk ke dalam farjinya si perempuan, wajib kita untuk mandi. Yang kedua adalah keluar mani, baik laki-laki atau perempuan. Yang ketiga mati. Ketika seorang mati atau meninggal dunia, maka wajib dimandikan. Dan 3 lagi khusus untuk perempuan. Yang pertama haid, darah haid setelah selesai haid. Kedua nifas setelah dia melahirkan. Dan ketiga adalah wiladah, ketika dia melahirkan, darah yang berbarengan dengan melahirkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bab selanjutnya adalah tentang fardu mandi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, membuat ibadah kita semakin lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.